Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Andi Purnama. Hari ini kita akan melakukan praktik pembelajaran siklus yang ketiga pada PPG tahun 2021. Simak video saya selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tema 8, subtema 3, pembelajaran pertama. Sudah kelihatan PPT saya? Oke. Sudah mengisi link presensi di Google Form yang Pak Andi kirimkan? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, marilah kita awali kegiatan pada hari ini. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Salah satu untuk memimpin berdoa, Mbak Devinsa, mohon untuk memimpin berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah. Dengan duduk sempurna, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Indonesia Tepuk semangat. Oke, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar pengamalan Pancasila, tanda kecakapan pramuka, dan masih banyak lagi. Hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu subtema 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mengidentifikasi jenis lambang atau simbol rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua, menceritakan makna simbol-simbol rambu lalu lintas. Yang ketiga, nah itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, tentunya anak-anak sudah pernah naik kendaraan ya? Sudah ya? Sambil dibuka mikrofonnya. Apa saja jenis kendaraan yang pernah dinaiki? Sepeda motor. Sepeda motor, terus? Mobil. Siapa yang sudah berani naik sepeda? Saya. Hampir semuanya sudah berani naik sepeda. Anak-anak sudah tahu aturan berkendara, sudah berani naik sepeda. Nah, pesan Pak Andi, ketika anak-anak itu berkendara atau naik sepeda atau naik kendaraan yang lain, tolong berhati-hati ya. Perhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada agar kita selamat dan orang lain pun selamat. Nah, kegiatan pada hari ini kita akan mempelajari rambu-rambu lalu lintas. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, rambu-rambu lalu lintas tidak anak-anak? Ada rambu-rambu lalu lintas? Ada. Nah, terus adakah perilaku yang tidak tertib berlalu lintas? Ada enggak? Baju, Pak. Ini nanti ada di LKPD, silahkan anak-anak untuk mengerjakan secara berkelompok. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas itu ada bermacam-macam. Ada rambu-rambu lalu lintas peringatan, kemudian ada rambu-rambu lalu lintas perintah, ada rambu-rambu lalu lintas petunjuk, ada lagi rambu-rambu larangan. Nah, sekarang rambu-rambu peringatan itu apa? Jalan licin. Oke, nah ini rambu-rambu peringatan, betul yang disampaikan Mas Doni tadi, itu ada beberapa contohnya. Rambu-rambu peringatan ini silahkan dibaca, yuk kelompoknya Mas Doni, silahkan dibaca apa itu rambu-rambu peringatan. Rambu peringatan adalah rambu yang memberikan informasi berupa peringatan. Rambu peringatan itu adalah rambu yang memberikan informasi berupa peringatan akan kemungkinan bahaya atau sifat dari bahaya tersebut kepada pengguna jalan. Nah, contohnya apa? Contohnya ini. Ada
peringatan ada belokan kemana ini? Ke kanan apa ke kiri nih? Ke kiri apa ke kanan? Ke kiri. Kalau ini rambu-rambu ke apa ini? Rambu-rambu. Anak-anak sudah tahu itu apa rambu-rambu lalu lintas tadi ya. Ada rambu-rambu larangan, rambu-rambu petunjuk, rambu-rambu perintah maupun rambu-rambu larangan. Nah, sekarang dikerjakan berkelompok. Saya beri waktu kurang lebih ya 2-3 menit lah untuk mengerjakan LKPD ini. Identifikasi rambu-rambu lalu lintas yang ada di gambar. Siapa yang sudah menyelesaikan yang ini? Mbak Dwi Wulandari sama Mbak Devina. Oke. Untuk nomor 1, identifikasi rambu lalu lintas, silahkan ditunjukkan ke kamera. Gambarnya apa? Saya mau lihat gambarnya. Itu ya. Oke, silahkan kalian menemukan apa saja rambu-rambu lintas, mungkin bisa dibacakan. Dilarang parkir. Oke, gambarnya yang mana? Yang P ini ya. Yang di sini. Ya, yang terima kasih Mbak Devina sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Mas Rehan nomor 2 ini jawabannya apa Mas Rehan? Orang menyeberang jalan tidak pada tempatnya. Oke, pinter. Yang gambarnya yang ini ya, warna ungu ini ya. Anak-anak bagus sekali jawabannya, benar. Di sini ada macam-macam rambu-rambu lalu lintas seperti yang kalian sudah tuliskan di sana. Ada dilarang parkir, dilarang berhenti atau stop, ada rambu-rambu lampu lalu lintas. Ini ada beberapa rambu-rambu lalu lintas. Ya, ini namanya apa? Jalan menanjak. Oke, betul, jalan menanjak. Kalau ini? Jalan menurun. Oke, jalan menurun. Tadi anak-anak sudah belajar tentang rambu-rambu lalu lintas dan macam-macamnya dan sudah bisa mengartikan. Nah, sekarang Pak Andi punya tantangan hot ini. Silahkan dibaca dulu. Rani akan berlibur ke Keraton Yogyakarta. Rani bertempat tinggal di ketika mobil berhenti, ada seorang nenek yang sedang menyeberang jalan di tempat penyeberangan jalan. Oke, terima kasih. Di sini saya memberikan tantangan hot. Ini ada cerita seperti ini. Silahkan anak-anak memprediksikan rambu-rambu lalu lintas apa saja yang akan ditemui Rani selama perjalanan dari Gunung Kidul ke Keraton Yogyakarta. Silahkan dituliskan minimal 3 buah rambu-rambu lalu lintas sesuai yang ada di LKPD anak-anak semua. Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai silahkan. Kelompoknya Mbak Alani sudah. Boleh ditampilkan ke layar yang bagian tabelnya. Oke, terima kasih. Di situ menemukan kira-kira ada rambu-rambu lalu lintas apa saja Mbak Alanis? Tikungan tajam ke kanan, jalan naik turun, Oke. jalan berliku-liku. Oke, terima kasih Mbak Alanis. Nah, anak-anak sudah membuat tabelnya. Tabel itu nanti kita akan gunakan untuk membuat diagram batang anak-anak. Nah, apa toh diagram batang itu? Diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang. Nah, berikut ini contohnya. Contohnya seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini sudah saya kasih contoh. Perhatikan. Contoh untuk membuat diagram batang. Daftar nilai ulangan harian matematika kelas 3 adalah sebagai berikut. Pertama kita buat tabelnya. Kelihatan tabelnya? Nah, tabelnya kita buat dulu. Nah, setelah kita buat tabelnya, baru kita nanti buat diagram batangnya. Caranya gimana Pak buat diagram batangnya? Pertama kita buat garisnya dulu. Garis mendatar dan naik ini. Kemudian yang naik ini untuk banyaknya anak. Terus yang mendatar ini untuk nilainya. Nah, kan nanti seperti ini jadinya. Sama dengan yang ada di layar Anda. Selanjutnya dari tabel yang anak-anak buat tadi, silahkan anak-anak untuk membuat diagram batang berdasarkan tabel tadi. Kemudian caranya untuk mengumpulkan datanya, anak-anak bertanya dalam kelompoknya itu berapa yang mengumpulkan gambar
lampu-lampu lintas misalnya. Silahkan dikerjakan, saya kasih waktu 2-3 menit. Mas Raffi sudah? Ya. Silahkan ditunjukkan ke kamera Mas Raffi, itu apa gambarnya? Tabelnya oke, terima kasih. Tadi sudah membuat diagram batang dengan menggunakan garis dan titik-titik. Nah, kita akan gunakan garis dan titik-titik tadi untuk mendekorasi suatu gambar. Nah, untuk menggambar dekorasi. Nah, seperti ini nanti ada gambar, silahkan anak-anak menghias dengan titik-titik atau garis, kemudian diwarnai kalau yang punya pewarna. Saya beri waktu 2-3 menit, misalnya ini gambarnya, dikasih titik-titik atau garis-garis. Oke, Mbak Devinsa, sudah mana Mbak Devinsa? Gambarnya. Oke, terima kasih, bagus sekali Mas Fatur. Oh, gambar ikan, terima kasih. Silahkan anak-anak untuk klik link kuis yang sudah Pak Andi bagikan. Kita mulai, boleh dikerjakan bersama-sama. Mulai. Oke, sudah selesai. Peringkat pertama Mbak Dewi Wulandari, yang kedua Mbak Devina, yang ketiga Mbak Meisha. Anak-anak, tadi Pak Andi sudah membagikan link evaluasi. Nah, silahkan nanti anak-anak setelah pembelajaran ini segera dikerjakan link evaluasi di Google Form yang Pak Andi kirimkan tadi. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Belajar rambu-rambu lalu lintas. Oke, rambu-rambu lalu lintas. Kemudian apa lagi? Diagram batang. Kemudian dekoratif, betul. Perasaanmu saat mengenal rambu-rambu lalu lintas, membuat diagram batang dan menghias gambar? Senang sekali. Senang sekali. Nah, sekarang kesimpulan dari pelajaran hari ini apa, anak-anak? Kesimpulan dari pelajaran hari ini? Belajar rambu-rambu lalu lintas itu penting. Kesimpulan belajar kita hari ini yang pertama, belajar rambu-rambu lalu lintas itu penting ternyata. Kenapa? Agar kita bisa selamat ketika di jalan dan juga tidak membahayakan orang lain. Yang kedua, belajar diagram batang itu ternyata berguna sekali. Untuk apa? Untuk mempermudah kita dalam membaca suatu data. Nah, yang ketiga, belajar dekoratif itu membuat kita kreatif dan bisa menghasilkan gambar yang menarik. Sebelum kita akhiri, saya sampaikan anak-anak nanti ada tugas bersama orang tua, yaitu bertanya kepada orang tua bagaimana menyeberang jalan yang baik. Nah, silahkan nanti jawabannya dikirimkan ke WA. Sebelum kita akhiri, marilah kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Gundul gundul pacul cul Terima kasih anak-anakku, senang dengan lagunya. Senang. Oke anak-anakku, hari ini pembelajaran kita sampai di sini dulu. Pesan Pak Andi, tetap jaga kesehatan, berada di rumah, terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, sebelum kita akhiri, silahkan Mbak Devinsa untuk memimpin doa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum kita akhiri belajar hari ini, mari kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa lagi. Senang bertemu dengan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.